sekaligus mengisikan survei juga. Bagi teman-teman yang sudah mengisikan survei, nanti bisa dilihat di akun masing-masing jumlah tokennya sudah bertambah. Kemudian di hari kedua, kita belajar mengenai bagaimana caranya mengirimkan data dari ESP8266 ke dashboard dan sebaliknya, mengirimkan data dari dashboard ke ESP8266 menggunakan SOT IDE. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, untuk SOT IDE ini adalah sebuah IDE seperti halnya Arduino IDE, seperti halnya Visual Studio Code yang bisa teman-teman gunakan untuk memprogram firmware-nya. Dan di SOT IDE ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman SOT, di mana bahasa pemrogramannya ini secara visual, jadi visual programming, bukan lagi text programming ataupun block programming. Dan di hari ketiga, kita belajar mengenai bagaimana caranya mengirimkan data dari ESP8266 ke dashboard dan mengirimkan data dari dashboard ke ESP8266. Jadi sebaliknya, menggunakan Arduino IDE. Dan di hari ketiga itu kita menggunakan library yang ada di website resmi dari MQTT-nya. Jika teman-teman buka di website resminya, di mqtt.org/software, teman-teman bisa klik di software. Di situ ada list client libraries yang bisa teman-teman gunakan. Dan kita menggunakan library untuk Arduino IDE. Dan di library ini bukan hanya untuk ESP8266 saja, teman-teman juga bisa menggunakan board yang lain dengan menggunakan library ini. Sudah disediakan listnya di situ, ada di compatible hardware, mulai dari Arduino Ethernet, kemudian ada Arduino Yun, sampai dengan ESP8266 dan ESP32. Dan di workshop hari ini kita akan menggunakan ESP32. Di sini saya akan menggunakan simulator karena kita akan melakukan komunikasi antar device, antar ESP32. Sebenarnya tidak hanya antar ESP32 saja, teman-teman bisa menggunakan device yang lain. Tapi sebagai bahan belajar, kita akan menggunakan dua device ESP32. Dan saya akan menggunakan simulator Walkway. Teman-teman bisa menggunakan simulatorwalkway.com di situ, kemudian pilih ESP32. Dan di sini saya sudah menginstall, lebih tepatnya bukan menginstall ya, tetapi memasukkan library PubSub Client. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan kita juga, bisa teman-teman lihat di sini, PubSub Client. Saya sudah memasang library-nya. PubSub Client ini yang di-download dari laman resminya, itu di GitHub. Teman-teman download di bagian release, jangan download repo-nya di master, tapi bagian release-nya. Kemudian download source code-nya. Ini yang sudah dijelaskan di workshop hari ketiga kemarin ya. Jadi teman-teman silakan install dulu library-nya. Dan bagi teman-teman yang menggunakan simulator seperti Walkway, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan library manager. Dan kita bisa memasang library dari situ. Tapi masalahnya, jika kita memasang library dari menu library manager, library tersebut harus sudah ada di list milik Arduino-nya. Namun untuk PubSub Client ini tidak ada di daftar atau di list milik Arduino, artinya kita harus mengunduh file zip-nya secara manual dan install di Arduino IDE-nya. Untuk di Walkway sendiri, teman-teman cukup copy file pubsubclient.h-nya untuk header-nya ya, dan pubsubclient.cpp. Kalau teman-teman lihat di repo-nya, kita buka. Oke, di situ ada folder src untuk source-nya, source dari library-nya. Teman-teman bisa buka di sana. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan dua buah file, yaitu file CPP-nya dan file header-nya. Kedua file tersebut, yang CPP dan header ini, teman-teman upload ke Walkway. Upload file, ataupun teman-teman bisa menggunakan new file seperti ini. Kemudian copy-paste source code-nya, sehingga teman-teman tidak perlu
menginstall library-nya dari library manager. Dan ketika teman-teman menggunakan Walkwi, di situ ada fitur juga untuk mengupload library yang tidak ada di library manager. Hanya sayangnya di fitur tersebut kita harus melakukan subscription per bulan. Jadi untuk mengakalinya kita bisa membuat file baru, seolah-olah file ini adalah library-nya. Oke, jadi seperti itu. Kita akan melakukan komunikasi 2 buah ESP32. Satu ESP32 di sini saya menggunakan push button. Push button ini dihubungkan ke pin D5. Dan satu lagi saya menggunakan LED. LED ini dihubungkan ke pin D5 juga. Jadi nanti data yang dari ESP32 yang kita pasang push buttonnya, dia akan mengirimkan data on atau off, true atau false, 1 atau 0, ke ESP32 yang menggunakan LED. Jadi kita akan kendalikan LED ini melalui ESP32 yang lainnya. Dan data yang tersebut juga bisa dikirimkan ke banyak ESP32. Jadi tidak hanya satu ESP saja, bahkan teman-teman juga bisa menggunakan device yang berbeda. Katakanlah publisher-nya menggunakan ESP32 dan subscriber-nya menggunakan ESP8266, Android, PC, dan lain sebagainya. Kemudian datanya bisa diolah sesuai kebutuhan. Oke, sambil berjalan workshop seperti biasa, teman-teman yang memiliki pertanyaan nanti bisa langsung ajukan saja di grup atau bisa open mic. Dan teman-teman juga perlu mengetahui di Walkwi ini, di simulator ini, dia sudah menyediakan Wi-Fi-nya untuk kita hubungkan ke internet, di mana untuk Wi-Fi-nya kita bisa menggunakan Walkwi Guest seperti ini. Jadi untuk, saya sebut ESP1 dan ESP2 ya, atau ESP publisher dan subscriber. Untuk publisher, dia menggunakan SSID yang sama dengan subscriber, karena ini fasilitas dari Walkwi-nya. Oke, pertama teman-teman perlu mengisi SSID-nya, dan ini adalah file yang ada di example yang sudah kita pelajari di workshop hari ketiga kemarin, 2 hari lalu ya. Jadi teman-teman silahkan buka kembali sampelnya, kemudian bisa langsung edit filenya. Untuk SSID-nya teman-teman isi dengan Walkwi Guest. Kemudian untuk password-nya biarkan kosong. Ini untuk teman-teman yang menggunakan Walkwi ya. Teman-teman yang menggunakan real device tentu saja sesuaikan dengan nama SSID Wi-Fi masing-masing dan sesuaikan dengan password SSID masing-masing. Kemudian untuk brokernya kita masih menggunakan EMQX. Sebentar, ini perlu saya stop dulu. Oke, saya lanjutkan. Kembali lagi, saya ulangi teman-teman silakan isikan SSID dan passwordnya. Kemudian servernya kita akan gunakan broker.emqx.io. Dan kita juga bisa menggunakan tools dari EMQX-nya di tools.emqx.io. Nanti tools ini akan kita gunakan untuk melakukan publish dan subscribe data. Oke. Pertama kita akan melakukan publish data terlebih dahulu. Jadi ESP yang publisher ini dia tidak melakukan subscribe data sama sekali. Jadi teman-teman bisa hapus saja variabel untuk yang value dan last message. Jadi yang value ini bisa teman-teman hapus. Kemudian last message juga bisa teman-teman hapus. Seperti itu. Dan di bagian callback-nya, karena kita tidak melakukan subscribe di perangkat ini, jadi bisa kita hapus untuk callback-nya. Jadi sisakan setup, Wi-Fi, reconnect, dan setup serta loop. Seperti itu. Oke, karena kita hanya melakukan publish data saja. Kita scroll ke bawah di bagian loop, di bagian setup. Di situ ada client set callback. Karena tadi kita sudah tidak menggunakan callback kembali, maka kita hapus
Seperti itu, kecuali jika untuk perangkat yang akan kita gunakan sebagai subscriber. Kemudian karena kita menggunakan push button, di sini saya memasang push buttonnya di pin D5. Oleh karena itu kita akan gunakan pin mode GPIO 5 ini sebagai input. Dan karena kita menggunakan push button, artinya kita butuh pull up resistor. Di ESP32, ESP8266, kemudian Atmega 328 seperti yang digunakan di Arduino Uno dan sebagainya, dia sudah dilengkapi dengan internal pull up resistor. Untuk menggunakan internal pull up resistor ini, teman-teman cukup menambahkan kode program input pull up. Seperti itu. Jadi tidak perlu menambahkan resistor eksternal lagi, karena di dalamnya sudah ada pull up resistor. Oke, komentarnya bisa kita hapus. Kemudian untuk MQTT servernya kita menggunakan port 1883 sesuai dengan brokernya. Dan di bagian publish, kita cukup menggunakan client.publish seperti ini. Client.publish, kemudian topiknya apa? Kita akan menggunakan topik nusabot/button seperti itu, dan message-nya. Message-nya kita gunakan sprintf seperti ini. Dan ini bisa kita hapus untuk sprintf-nya karena kita akan ganti. Value dan list message-nya juga kita hapus. Milist-nya juga kita hapus karena kita akan lakukan publish-nya tidak menggunakan milist tapi menggunakan delay. Jadi untuk melakukan publish-nya, kita perlu satu buah variabel. Di sini karena kita menggunakan push button, saya beri nama variabelnya button saja. Dengan tipe data integer, dan karena ini datanya digital, kita akan gunakan digital read di pin GPIO 5. Seperti itu. Selanjutnya, seperti yang sudah kita pelajari di workshop hari ketiga kemarin, kita harus mengkonversi dari integer ini menjadi string dengan function sprintf. Kemudian variabel yang akan kita konversi yaitu button. Oke, seperti itu. Dan kita bisa langsung publish dengan client.publish, kemudian topiknya dan message-nya, yaitu di digital read 5. Digital read 5 adalah untuk push button. Oke, seperti ini. Jadi untuk publisher cukup seperti ini saja. Nantinya datanya ini akan dikirimkan ke broker dan nanti akan diterima oleh subscriber-nya. Di bagian reconnect, teman-teman tentu saja bisa custom sendiri, tapi di sini saya biarkan saja untuk reconnect-nya seperti itu. Oke, sudah cukup. Kita akan coba upload atau start simulation. Sambil menunggu proses upload firmware-nya atau start simulation-nya. Oh, ada yang kurang, kurungnya. Oke, kita tambahkan dulu. Ini tidak diperlukan. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil di-upload firmware-nya. Dia akan menghubungkan ke Wi-Fi, di connecting to request. Sambil kita menunggu dia terhubung, kita akan buat kode program untuk subscriber-nya.
Oke, untuk SSID dan password serta brokernya, ini sama. SSID menggunakan WPGuess, password kosong, dan MQTT server atau brokernya menggunakan broker.imkx.io. Sekarang yang kita perlu hilangkan adalah di bagian publish-nya. Teman-teman masuk ke loop. Di sini ada bagian publish. Ini kita hilangkan karena perangkat ini hanya melakukan subscribe saja, tidak melakukan publish. Kemudian untuk client.set callback-nya, biarkan seperti itu, jangan dihapus karena kita melakukan subscribe di function callback. Di void callback, teman-teman bisa lihat di situ untuk, di reconnect. Di reconnect itu ada client.subscribe, nah ini dia. Topik yang di-subscribe harus sama dengan topik yang di-publish. Tadi kita melakukan publish dengan topik Nusabot button. Berarti yang di-subscribe pun harus Nusabot /button. Seperti itu. Jadi dia akan mensubscribe topik Nusabot /button dan nanti payloadnya atau datanya akan digunakan untuk menyalakan dan mematikan LED. Bergantung dengan tombol yang kita tekan. Oke, kemudian di bagian callback, kita bisa mengatur payload payload untuk data yang dikirim, itu sama dengan 1, maka LED-nya mati, dan sama dengan 0, maka LED-nya nyala. Ini karena kita menggunakan built-in LED. Jadi kalau di built-in LED ESP8266 maupun ESP32, itu ada invert logic, di mana jika nilainya 0, maka dia nyala, jika nilainya 1, maka dia mati. Oleh karena itu, karena dia menggunakan built-in LED, maka dibalik 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Tapi karena kita tidak menggunakan built-in LED, kita menggunakan external LED, maka kita tetap 0 menjadi low, 1 menjadi high. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kita coba simulasikan. Kita akan coba mensubscribe di tools-nya, new subscription. Belum connect, kita koneksikan dulu. Oke, connected. So, teman-teman lihat, nilainya 1. 1 ini ketika ditekan tombolnya. Saya akan pisahkan dulu agar mudah. Ketika ditekan tombolnya nilainya 1. Oke. Ditekan nilainya 1, dilepas nilainya 1, saya tekan nilainya 0. Teman-teman lihat di sini. Dilepas nilainya menjadi 1. Dia ada delay karena di sini saya menggunakan simulator ya, tidak real device. Saya tekan kembali, nilainya 0. Oke, sekarang untuk perangkat subscriber-nya, message arrive 0 dan 1. Ini saya minimize dulu. Saya pisahkan dulu agar terlihat. Saya tekan. Oke, nilainya 0. Nusabot button nilainya 0, tapi LED-nya belum
menyala. Saya lepas tombolnya, maka yang diterima nilainya adalah 1. Dia masih delay. Sekali lagi karena ini menggunakan simulator, jadi datanya tidak bisa real time, pasti ada delay. Seperti itu. Sekarang kita coba perbaiki kode programnya agar LED-nya menyala. Di sini seharusnya pinnya 5. Karena kita menggunakan GPIO 5. Seperti itu, dan di pin mode-nya juga sama. Pin mode 5 sebagai output. Oke, kita coba lagi. Misalkan teman-teman yang bingung, bagian mana yang bingungnya bisa langsung ditanyakan. Atau jika perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan sampaikan di grup agar nanti mungkin bisa saya buatkan video tersendiri yang lebih detail lagi, agar bisa teman-teman pelajari kembali. Oke, masih connecting. Memang sebaiknya langsung di real device agar menghemat waktu ya. Tapi karena sekarang kita menggunakan simulator di walkwe.com, alhasil dia akan delay. Dia masih connecting. Tapi intinya tadi datanya sudah bisa diterima, 0 dan 1-nya. Teman-teman bisa menggunakan sensor yang lain. Misalkan di perangkat publisher-nya, teman-teman menggunakan sensor kelembaban tanah, dan itu diletakkan di taman, di tengah-tengah taman, misalnya seperti itu, untuk membaca kelembaban tanahnya. Dan satu lagi di subscriber-nya, perangkat yang berbeda, dia menggunakan relay untuk mengontrol pompa air. Jadi ketika perangkat publisher ini membaca kelembaban tanahnya ini tidak lembab, maka secara otomatis subscriber-nya akan melakukan atau akan menyalakan relay sehingga pompanya bisa mengalirkan air. Ketika kelembabannya sudah cukup, maka perangkat publisher-nya akan kembali mengirimkan data bahwa kelembabannya cukup dan relay di perangkat subscriber akan berhenti. Jadi kita melakukan komunikasi data antar perangkat. Jadi seperti itulah IoT. Perangkatnya saling berkomunikasi secara otomatis satu sama lain. Dan tentu saja datanya bisa kita pantau melalui dashboard dengan melakukan subscribe topik yang sama dan publish topik yang sama. Oke, teman-teman bisa lihat LED-nya sudah menyala ketika tombolnya saya lepas, dan ketika tombolnya saya tekan, kita tunggu dulu karena delay. Nilainya 0, dan LED-nya seharusnya mati. Kembali lagi karena ini simulasi, pasti akan mengalami delay. Oke, LED-nya mati. Jadi seperti itu, mengirim data. Teman-teman sekali lagi bisa mengirim data apapun dari satu device ke device yang lain, dan bukan hanya 2 device saja. Teman-teman bisa mengirimkan data dari satu device langsung ke 10.000 device misalnya. Itu tidak ada masalah, bisa dilakukan. Oke, silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung diajukan pertanyaannya. Dan mungkin saya akan coba buat widgetnya di dashboard, karena kita masih punya waktu setengah jam lagi ya.
Sebentar, tadi saya share screen-nya itu 2 perangkat atau 1 perangkat ya? Coba saya ulangi ya. Start simulation untuk publisher, start simulation untuk subscriber-nya. Kita tunggu sampai terhubung kembali. Dan teman-teman pun ketika di sana ada perangkat ESP8266 misalnya, bisa membuat kode programnya dan melakukan subscribe dengan topik yang sama, usah buat button, dan memasang LED-nya terserah di pin mana saja, kemudian lakukan pin mode, pin sekian sebagai output, nanti LED yang ada di perangkat teman-teman akan nyala dan mati mengikuti data dari perangkat yang saya gunakan di sini. Itu push button-nya. Oke, sudah terhubung ke WiFi. Kita tunggu sampai dia melakukan subscribe. Jadi ketika LED-nya dilepas, ketika tombolnya dilepas, LED-nya menyala di perangkat subscriber. Ketika tombol di perangkat publisher ditekan, seperti itu, maka LED-nya nanti akan mati. Oke, LED-nya mati. Saya lepas lagi, maka LED-nya nyala. Tentu saja seharusnya real time, sekali lagi karena ini simulator. Saya lepas lagi, LED-nya dia akan menyala. Seperti itu. Jadi komunikasi datanya antar perangkat. Bukan hanya 2 perangkat saja, bisa lebih dari 2. Tak terbatas jumlah perangkatnya. Oke, sekarang kita akan buat widgetnya di dashboard. Teman-teman bisa langsung masuk ke akun dashboard masing-masing. Saya close dulu untuk tools-nya. Kita masuk ke iot.nusabot.id. Jadi nanti di dashboard-nya ini akan kita tampilkan data dari LED-nya atau data dari push button-nya. 0 atau 1. Dan untuk LED-nya biar saya close dulu agar tidak terlalu berat. Oh, bisa. Tidak masalah. Oke, teman-teman login.
Dan kita buat proyek baru. Buat widget baru di proyek yang sudah ada kita buat kemarin. Oke, kita akan tambahkan widget. Saya beri nama widgetnya LED. Dan akan menggunakan yang kotak. Tambahkan widget. Untuk subscribe-nya, jadi nanti kita sesuaikan di walkthrough-nya, publish-nya ke Nusa buat latihan button. Seperti itu. Kita buat widget. Oke, sudah ada satu widget dengan topik ini. Kita copy dan kita masuk lagi ke walkthrough-nya. Yang akan dipublish adalah topiknya sama. Nusa buat latihan button. Seperti itu. Dan kita bisa buka untuk proyeknya. Kita start simulation. Dan nanti LED-nya tampil di sini, datanya 0 atau 1-nya. Kita tunggu sampai terhubung. Oke, connecting. Dan bagi teman-teman yang sudah mengisi survei, saya ucapkan terima kasih. Di survei tersebut nanti akan digunakan oleh dashboard untuk membuat fitur-fitur baru, kemudian membuat widget-widget baru, dan sebagainya. Untuk roadmap yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu membuat widget slider dan widget level bar. Dan nanti untuk roadmap selanjutnya, kita akan membuat data logging, jadi data teman-teman bisa disimpan secara permanen, sehingga nanti teman-teman bisa melihat data sensornya ini dan diekspor ke dalam bentuk CSV, SQL, Excel, dan lain-lain. Oke, jika teman-teman lihat di sini, nilainya 1, karena kita lepas tombolnya dan kita tekan, nanti teman-teman bisa melihat nilainya 0. Seperti itu. Ketika dilepas lagi, nilainya 1 kembali. Lalu bagaimana caranya untuk membalik nilainya? Teman-teman bisa
melakukan invert logic di sini menggunakan if untuk publish-nya. Ataupun nanti di perangkat subscribe-nya teman-teman juga bisa menggunakan invert logic 0 jadi 1, 1 jadi 0. Seperti itu. Oke, silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan sampai sini. Nanti kita akan lanjut lagi di workshop hari Jumat ya. Di jam yang sama, jam 4 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan silakan bagi teman-teman nanti yang punya pertanyaan langsung ajukan di grup. Atau ada materi yang kurang jelas, bisa langsung diajukan sehingga nanti dari Nusabot bisa membuat video tutorialnya yang lebih detail lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup sampai di sini. Kita lanjut lagi di hari Jumat. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya di grup. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang sudah masuk waktu berbuka, mungkin di Indonesia bagian tengah ya, dan Indonesia bagian timur. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup workshop hari ini.